Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama berkumpul di tempat ini. Saya percaya semuanya karena penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mau bersekutu, kita mau sebentar juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita sebelumnya satu dalam doa untuk mulai ibadah kita sore hari ini. Tuhan Bapa kami yang luar biasa, Kau baik buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami boleh hadir lagi di tempat ini. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu, karena karunia-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami datang dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya Tuhan Engkau baik buat setiap kami. Dan kami juga percaya 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik sebagai rasa ungkapan syukur kami pada Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, biar Engkau sertai Tuhan Allah Roh Kudus. Biarlah apapun yang Kau mau, biarlah semuanya terjadi atas kehendak-Mu. Jangan ada kuasa-kuasa yang mengganggu tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau mengaitkan satu pujian yang sudah lama sekali, tapi benar-benar pujian ini memberkati kita di saat-saat yang seperti ini. Kita mengatakan bersama, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan
kasih Tuhan kepada setiap kita. Oh Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, sejauh langit dari bumi. Oh, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari
percaya Kau berikan kemenangan buat setiap kami. Kau berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan, kekuatan, kelimpahan buat setiap kami. Asal kami tidak ragu Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan setiap kami. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang percaya. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Kembali sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber terbuka, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Membesarkan namamu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita naikkan satu pujian, come on, here.
kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jujur
Sungguh besar dan mulia kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sore ini kembali kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami sudah sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami bawa hati kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, shalom. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sore malam ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada sore atau malam ini adalah lapar dan haus. Ya, sekali lagi lapar dan haus. Ya, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya, sebagai tanda bahwa kita menghormati, menghargai Tuhan, ya. Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang setuju berkata amin. Nah, Matius pasal 5 ini berisi khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini, ada banyak kata yang diulang, diawali dengan kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, salah satunya yang kita lihat dan kita akan belajar serta renungkan bersama pada sore malam ini adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah itu di dalam terjemahan yang lain, ya, itu lebih tepat, karena kata berbahagialah seringkali banyak orang mengasumsikan, ya, mengartikan bahagia menurut perasaan manusia. Nah, bahagia menurut perasaan manusia itu fleksibel, sesuatu yang ukurannya satu dengan yang lain berbeda-beda. Oh, saya bahagia karena saya mendapat sesuatu. Saya bahagia karena saya lagi sukses.
Saya bahagia karena titik-titik. Nah, kebahagiaan menurut perasaan seseorang antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sesuatu yang berbeda. Belum tentu sama. Karena perasaan berbahagia itu muncul ya. Nah, karena mungkin mendapat sesuatu, mengalami sesuatu antara yang satu dengan orang yang lain belum tentu sama. Nah, kata berbahagia yang dimaksud di sini bukan bahagia menurut perasaan manusia, bukan. Ya, karena saudara baca berbahagialah, ya berbahagialah itu salah satunya ya dikatakan orang yang dicela, disiksa karena nama Tuhan. Ayo, saya tanya, kalau bahagia menurut perasaan manusia, ya dianiaya, dicela, disiksa, bisa bahagia menurut perasaan manusia? Nggak bisa, saudara. Kalau saudara baca tuh di Matius pasal 5 salah satunya dikatakan begitu. Jadi berbahagia di sini bukan menurut ukuran perasaan manusia, bukan. Ya, karena itu kalau dalam terjemahan yang lain yang lebih tepat itu dikatakan diberkatilah. Ya, jadi bukan berbahagialah, tapi yang tepat itu adalah diberkatilah. Jadi kalau mau pakai terjemahan baru yang berkata berbahagialah, bukan menurut ukuran perasaan manusia, tapi berbahagia menurut pandangan dan kacamata Tuhan. Itu yang tepat, ya. Jadi sekali lagi bukan bahagia menurut perasaan kita, salah, itu keliru. Tapi bahagia menurut ukuran Tuhan, bahagia menurut pandangan, menurut kacamata Tuhan. Ya. Nah, karena itu diberkatilah. Terjemahan yang lain lagi lebih tepat dikatakan Tuhan itu berkenan. Ya, jadi berbahagialah itu di terjemahan lain ada yang berkata diberkatilah, di terjemahan yang lain lagi dikatakan Tuhan itu berkenan. Ya, bukankah kita sebagai umat Tuhan rindu kalau apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati dan hidup kita itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Apalah gunanya ya kita memiliki segalanya kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan? Percuma, sia-sia. Tapi kalau berkenan di hati Tuhan, bukankah itu sesuatu yang sangat indah dan luar biasa? Nah, berbahagialah, diberkatilah. Tuhan itu berkenan kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kebenaran manusia ya. Karena kalau kebenaran manusia itu ya kadang bisa kurang tepat, bahkan kadang bisa salah. Undang-undang yang sudah diterbitkan, ya ini di era pandemi ini pemerintah banyak menerbitkan undang-undang, aturan-aturan. Undang-undang yang sudah diterbitkan, itu tiba-tiba bisa diubah, bisa direvisi, bahkan bisa dihapus. Ya, mengapa? Karena kebenaran manusia itu sesuatu yang belum tentu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak, belum tentu. Bisa salah, bisa kurang tepat, bisa keliru. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kebenaran yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya, sehingga membawa seseorang untuk hidup benar, melakukan tindakan yang benar. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bicara tentang lapar dan haus. Apa yang dimaksud dengan lapar dan haus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6? Ayo kita lihat. Yang pertama, lapar dan haus itu merupakan tanda kehidupan. Bukti adanya kehidupan. Indikasi yang menunjukkan adanya kehidupan. Seorang yang hidup, dia bisa merasa lapar, dia merasa haus. Tapi maaf, orang yang sudah mati, tidak hidup lagi, dia nggak merasa lapar, dia nggak merasa haus. Lapar dan haus adalah sebuah tanda, sebuah bukti bahwa seorang itu hidup.
Nah, Tuhan berkata, berbahagia, diberkatilah. Tuhan itu berkenan kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya rohani seseorang itu hidup kalau bisa memiliki rasa lapar, rasa haus akan kebenaran. Itu menunjukkan rohaninya itu hidup. Tapi kalau ada orang yang sudah kurang suka kebenaran firman, bahkan tidak suka kebenaran firman, saya berani memastikan orang itu rohaninya sakit. Bahkan jangan-jangan rohaninya sudah mati. Ya. Di kitab Wahyu pada pasal yang ke-3, ya, mari kita lihat sebentar. Wahyu pada pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Wahyu pada pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ini tulisan-tulisan yang disampaikan kepada 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, firman dari Tuhan, yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Sudah perhatikan kalimat berikut. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Maaf, ini cilaka, saudara ya. Kalau ada umat Tuhan seperti ini, dikatakan hidup, kelihatannya hidup, padahal mati. Tuhan ingin supaya setiap kita umat Tuhan memiliki rasa lapar, rasa haus akan kebenaran. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Ya, saya bersyukur jemaat Tuhan GB Rahel, Kalijudan dan Rio kalau mendengar firman Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada di tempat lain, kalau dengar firman, wah, itu perhatiannya tertuju kepada yang lain. Ada yang ngomong-ngomong satu dengan yang lain, ada yang kelihatannya diam, tapi utak-utak handphone. Bukan buka Alkitab di handphone, tapi lagi main game. Nah, tapi di sini tidak ada, ya. Semoga tidak ada, gitu ya. Kalau ada, berobat, gitu, ya. Berarti tidak menghormati Tuhan, gitu ya. Nah, ada di tempat yang lain seperti itu. Firman Tuhan diremehkan. Alkitab berkata, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa memperhatikan firman, dia akan mendapat kebaikan. Sudah pilih yang mana? Mau dapat kebaikan Tuhan atau sebaliknya? Dapat murka Tuhan, dapat hukuman Tuhan. Kalau mau dapat kebaikan Tuhan, perhatikan firman. Orang yang perhatikan firman ditandai dengan memiliki rasa lapar, haus akan kebenaran. Yaitu bukti bahwa rohani seorang umat Tuhan itu hidup. Ya, jadi saudara bisa cek nih, rohani kita ini hidup apa enggak ya? Rohani saya ini sehat apa enggak ya? Cek yang paling gampang. Saudara suka firman enggak? Saudara rindu, saudara haus dan lapar akan firman atau tidak? Kalau kita haus dan lapar akan firman, itu salah satu bukti bahwa rohani kita sehat, rohani kita hidup. Yang kedua sekarang, lapar dan haus adalah sebuah ungkapan kerinduan akan Allah dan firman-Nya. Sekali lagi, lapar dan haus adalah suatu ungkapan kerinduan, kebutuhan akan Tuhan dan firman-Nya. Butuh Tuhan dan firman-Nya, rindu Tuhan dan firman-Nya. Pemazmur berkata merindukan Tuhan, yaitu dalam Mazmur pasal 42. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya, ayat yang kedua dikatakan rindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Dibuatlah pujian seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Karena orang yang rindu Tuhan pasti rindu firman. Tidak mungkin suatu rindu Tuhan tapi tidak suka firman. Tidak mungkin. Karena Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan
pada mulanya adalah firman, dan firman itu ialah Allah sendiri. Jadi firman dan Allah itu adalah sebuah kesatuan. Kalau orang suka firman, orang rindu firman, dia juga harus rindu kepada Allah. Rindu Allah, dia juga harus rindu kepada firman. Ya, tidak mungkin salah satu. Rindu Allah tapi tidak rindu firman, tidak mungkin. Ya. Nah, seperti rusa merindukan air, demikianlah biarlah kita juga merindukan Tuhan dan firman-Nya. Lapar dan haus sebuah ungkapan kerinduan, ungkapan kebutuhan akan Tuhan dan firman-Nya. Hari-hari ini kalau kita renungkan dengan baik, Bapak, Ibu, Saudara saya sungguh membutuhkan firman Tuhan. Ya, menjalani kehidupan yang tidak pasti, menjalani kehidupan yang tidak menentu, apalagi di era pandemi semakin tidak menentu, betul ya? Kalau kita renungkan nih hidup kita ini ya, semakin tidak menentu. Ada kondisi begini, tiba-tiba bisa berubah. Ya, negara-negara yang sudah maju pun, saya dengar beberapa negara seperti Singapura, lalu kemudian Inggris, tidak tahu negara yang lain mana lagi, itu negara-negara yang sudah maju, semuanya sudah bisa diatur dengan sangat tertib, disiplin. Tapi ternyata mereka sekarang ini juga lagi ngalami peningkatan orang yang kena sakit COVID ini cukup banyak jumlahnya. Ya, tidak menentu, situasinya tidak menentu. Ya, nah orang-orang yang di Indonesia diingatkan. Ya, saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita perhatikan protokol kesehatan ya. Jangan sampai karena sudah baik, sudah melandai, lalu kemudian lengah. Ya, nah ini bahaya. Karena kalau lengah nanti bisa terjadi lagi lonjakan sesuatu yang tidak diharapkan, bisa terjadi gelombang yang ketiga ya. Tapi kita berdoa supaya itu tidak terjadi di Indonesia. Amin ya, tidak terjadi di Indonesia. Ya, karena semua ini orang Indonesia, khususnya jemaat GBI adalah orang-orang yang taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai wakil dari Tuhan. Ya, kita taati, kita ikuti protokol kesehatan dengan baik. Oke, nah kita kembali lapar dan haus ini adalah ungkapan kerinduan, kebutuhan akan Tuhan dan firman-Nya. Menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan, sehingga senantiasa rindu, senantiasa haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Nah, mengapa dikatakan orang yang rindu Tuhan, rindu firman Tuhan, itu digambarkan seperti rusa yang merindukan air. Salah satu kesukaan rusa itu adalah minum air. Kalau dia melihat ada sungai, maka dia akan segera datang ke sungai itu, dia minum air sepuas-puasnya. Karena salah satu yang disukai oleh rusa itu, ya itu adalah air. Jadi kalau menjumpai sungai itu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan buat rusa. Karena itulah dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai, merindukan air. Ya, air menjadi sesuatu yang sangat disukai, sangat diharapkan oleh rusa. Yang kedua, air itu menjadi tempat perlindungan bagi rusa. Rusa ini seringkali dikejar oleh binatang buas, seperti harimau, ya, dan binatang-binatang buas yang lain. Itu seringkali mengejar rusa, menangkap rusa, memangsa rusa. Ya. Nah, bau daging rusa itu kuat, baunya itu kuat. Jadi kalau binatang buas mencium bau daging rusa, meskipun mereka tidak kelihatan rusa itu, tapi mencium bau dagingnya, mereka bisa tahu, oh ini ada seekor rusa, ya, ini ada rusa di dekat mereka, ya, mereka akan cari, lalu dikejar, ditangkap, dimangsa. Nah, rusa untuk menyelamatkan dirinya, memang dia akan lari, ya, tapi kalau lari terus ya terbatas juga, ya, ada kemungkinan dia akhirnya bisa ditangkap dan diterkam oleh binatang buas. Karena itu dia berusaha mencari air, sungai, ya, supaya apa? Dia bisa segera masuk ke dalam sungai. Kalau dia masuk ke dalam sungai, dia benamkan dirinya dalam air itu, maka bau dagingnya yang tadinya tercium itu hilang.
Sehingga binatang buas yang tadinya mencium bau daging rusa, tiba-tiba bingung, loh kok tidak ada lagi baunya? Mengapa? Karena rusanya masuk ke dalam air. Air menjadi tempat perlindungan buat rusa. Terselamatkan dia dari kejaran binatang buas yang lain. Ya, jadi seperti rusa yang merindukan air. Air sesuatu yang menyukakan buat rusa. Air juga menjadi tempat perlindungan buat rusa. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah kita umat Tuhan merindukan Tuhan dan firman-Nya, membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Ya, firman Tuhan kita sukai, firman Tuhan menuntun langkah hidup kita, bahkan firman Tuhan dan Tuhan menjadi tempat perlindungan buat kita umat Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, lapar dan haus itu merupakan tanda kehidupan, rohaninya hidup. Yang kedua, lapar dan haus itu merupakan sebuah ungkapan kerinduan, kebutuhan akan Tuhan dan firman. Yang ketiga, lapar dan haus harus terjadi setiap hari. Sekali lagi, lapar dan haus harus terjadi setiap hari. Seperti hanya kalau Bapak Ibu Saudara lapar dan haus akan makanan minuman rohani, makanan minuman jasmani, apakah itu terjadi cuma beberapa kali dalam setahun? Enggak. Rasa lapar, rasa haus itu terjadi setiap hari. Ya, mungkin sekarang beberapa sudah mulai lapar, ya jamnya, waduh Pak, ini jamnya makan ini Pak, ya perutnya mulai, waduh Pak, tenggorokan kering, mulai haus. Saudara yang diam di situ enak, saya ngomong terus lebih haus lagi, saudara. Ya. Nah, ini lapar dan haus secara jasmani itu terjadi setiap hari dalam hidup kita. Ya, sering, bahkan dalam satu hari itu bisa terjadi sampai lebih dari satu kali. Lo lapar, lo haus. Ya. Nah, secara rohani lapar dan haus juga harus terjadi setiap hari. Jangan sampai lapar dan haus secara rohani cuma terjadi satu kali dalam satu tahun. Sehingga muncullah istilah anak Tuhan atau orang Kristen Natalan. Kalau datang pada Tuhan cuma waktu Natal, tapi di sini tidak ada, di tempat yang lain banyak, ya. Natalan, karena apa? Cuma satu kali dok dalam satu tahun. Tuhan rindu kita lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya itu setiap hari. Mengapa harus lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya setiap hari? Kita buka dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-16. 2 Korintus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-16. Ini jawaban mengapa harus lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan setiap hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, oke. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, setuju ya? Bapak Ibu, tambah umur, manusia lahiriahnya semakin merosot. Ada yang tambah umur, tambah semakin kuat dan sehat, so? Tidak ada. Kalau mau jujur, tambah umur ya memang kekuatan kita, manusia lahiriahnya semakin menurun, so? Ya, itu firman Tuhan berkata. Namun, perhatikan kalimat berikut, manusia batinia kami dibaharui. Kapan itu? Dari sehari ke sehari. Berarti dibaharui setiap. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saya tidak haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya setiap hari, saya tanya, bisa nggak manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari? Tidak bisa. Tidak heran, manusia tambah lama tambah jahat. Itu betul kan? Sekarang kalau sudah lihat, wah, tingkat kejahatan itu luar biasa. Sadis. Seseorang bisa membunuh bukan cuma orang lain, keluarganya. Ada yang anaknya, ada yang orang tuanya dan sebagainya. Dicekik, dipukul palu, aduh,
Saya malah bayangkan udah kok bisa gitu ya, manusia jadi jahat. Mengapa? Karena manusia batinnya tidak dibaharui. Sudah hatinya condong kepada yang jahat, manusia batinnya nggak dibaharui, maka tambah lama tambah jahat. Itu fakta, itu kenyataan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tambah lama tambah jahat, tidak usah kaget. Karena firman Tuhan berkata, kalau manusia batin tidak dibaharui, orang itu tambah lama tambah jahat. Pasti. Karena hati manusia itu condongnya kepada yang jahat. Itulah pentingnya dibaharui. Bukan cuma dibaharui setahun sekali, tapi dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan kata lain, dibaharui setiap hari. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita umat Tuhan punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Ya, mari sama-sama kita berdoa, ya. Kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Karena itu sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kalau kita tidak lapar dan haus akan kebenaran, akan firman itu sekarang, lapar dan hausnya bisa nanti. Kalau lapar dan hausnya nanti, belum tentu menemukan firman, belum tentu. Masa Pak? Ada ayatnya. Kita buka ini sebagai terakhir ya. Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8 di ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah ini silakan pelayan mimbar dan pelayan berjamaah kudus untuk mempersiapkan diri. Amos pasal 8 ayat 11 mulai. Judul perikop di atas, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang. Kata waktu akan datang itu belum terjadi. Akan datang, akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Jadi lapar dan hausnya bukan secara jasmani, bukan. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena haus dan lapar akan firman Tuhan, sudah perhatikan ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Bukan karena soal jasmani, bukan. Dikatakan bukan makanan minuman secara jasmani, bukan. Tapi haus dan lapar akan firman. Itu akan terjadi. Kalau sekarang meremehkan firman, sekarang menyepelekan firman, satu saat nanti haus dan lapar akan firman, cari firman, tidak dapat. Karena ada waktunya, saudara, firman Tuhan itu akan diangkat. Dan itu akan terjadi nanti di era atau di masa antikristus. Itu benar-benar terjadi. Firman Tuhan itu diangkat, orang cari firman sudah tidak ada lagi, tidak bisa. Karena apa? Sudah dilarang dan sebagainya. Ya, itu akan terjadi. Kapan Pak? Saya tidak tahu waktunya. Tuhan yang punya waktu. Tapi yang penting bagian kita, milikilah hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya mulai dari sekarang. Harus terjadi setiap hari. Karena kalau tidak sekarang, nanti nyari ada waktunya tidak ada lagi. Sampai mengembara dari sini, dari sana, cari, tidak ada. Sekarang saatnya kita bisa ya mendengar firman, mendapat firman. Ya, mari miliki hati yang haus dan lapar akan firman. Nah, orang yang haus dan lapar akan firman, kalau dia bertemu dengan firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan. Hingga satu ayat berkata, ini ayat penutup, benar-benar yang paling terakhir, ya. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat 16. Silakan Pak Mbak. Yeremia 15 ayat 16.
apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, perkataan-perkataanmu itulah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka aku menikmatinya. Sudah tahu arti kata menikmati? Kalau saudara lapar dan haus akan makanan minuman secara jasmani, ketemu makanan minuman, saya percaya waktu saudara makan, saudara minum, karena saudara lapar dan haus, saudara akan makan dan minum dengan nikmatnya. Setuju? Betul, nikmat. Karena apa? Wah, ini saya tunggu-tunggu, ini saya butuhkan karena lagi lapar dan haus. Ya, dinikmati. Tapi kalau kenyang, so, makanan minuman itu tidak bisa dinikmati, so. Sudah kenyang. Ya, saya lanjutkan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Dengar firman, terima firman, itu senang, semangat, antusias, suka. Jadi saya berdoa supaya jangan ada jemaat Tuhan ya kalau dengar firman itu alergi. Dengar firman ngomong gini, do firman lagi, bosen pak, tidak ada yang lain dah. Nanti jadi seperti kita katakan, mereka akan mencari cerita dongeng-dongeng untuk memuaskan telinga mereka. Nah ini orang yang tidak suka firman, sukanya dengar cerita dongeng-dongeng, cerita yang lucu-lucu. Ya, kalau lucu-lucu sudah jangan dengar firman. Lihat aja itu acara di televisi, mungkin acara apa yang lucu-lucu. Firman bukan soal lucunya, tapi isi firman membuat kita haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Jalan firman Tuhan pada sore malam hari ini mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah, diberkatilah, Tuhan itu berkenan kepada umat-umatnya yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita datang kepada Tuhan. Salah satu pujian kita katakan, lah segalanya di dalam hidup. Silakan belajar teman-teman. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau layak, Engkau
yang hadir pada sore malam hari Tuhan. Sungguh kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Karena kalau kami haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya, itu menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu bukti bahwa rohani kami sehat, rohani kami hidup. Bahkan menjadi sebuah ungkapan kerinduan, kebutuhan akan Tuhan dan firman-Nya. Dan biarlah lapar dan haus itu terus ada dalam kehidupan kami, dalam hati kami setiap hari, sehingga manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Kau yang akan terus berkata-kata, mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat Tuhan yang mendengar firman pada sore malam hari ini, sungguh-sungguh kami menjadi umat Tuhan yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Apabila ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perkataan kami, pemikiran kami, tingkah laku perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sore malam ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau adakan pemberesan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, bahkan yang ada dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan-Mu dengan sungguh, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur, sehingga sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini, iman kami diteguhkan, bahkan kuasa-Mu bekerja lebih lagi dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, tentunya dengan protokol kesehatan seperti yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Silakan Pak Mul dibantu. Terima kasih. Kita katakan lewat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau memberikan hidup yang baru, bahkan darah-Mu menyucikan, memulihkan hati. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu jiwaku berserah. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Karena salib-Mu
kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan dan suara kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu bekerja.
dan darah Tuhan, maka kekuatan kasih dan kuasa-Mu sudah bekerja atas setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Ketika masalah pergumulan sedang kami hadapi, kami belajar untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu iman keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami percaya semua kami yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami, mereka yang sedang beribadah di rumah, ataupun juga mungkin ada mereka yang sedang sakit. Tuhan juga menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan untuk mereka. Mereka yang lemah imannya, Tuhan bangkitkan supaya mereka boleh tetap bersemangat, lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya. Demikian juga kalau ada tantangan kesulitan yang sedang dihadapi umat-Mu, biarlah mereka tetap menaruh iman pengharapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Tentang dan lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekali. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, GBI Rahel, Kalijudan dan Miyung. Tuhan berkati mereka di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan setiap aspek kehidupan umat-Mu diberkati Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Bahkan perlindungan Tuhan memproteksi umat-umat Tuhan yang belajar hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna nyata atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.